Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis Egg. Di video kali ini kita akan belajar lagi tentang membackup suatu data di dalam mikrotik. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar tuh gimana caranya ya kan membackup database dari userman, ya kan? Data voucher, data pengaturan router dan lain sebagainya itu kita backup, kemudian kita pindahkan ke tempat lain dan kita restore, sudah kita pelajari ya kan. Untuk video tersebut bisa kalian lihat di daftar video di channel ini ya, silahkan di situ bisa kalian langsung lihat. Oke, di video kali ini bisa kalian perhatikan di samping ya kan, samping sini nih ya kan. Kan itu sudah ada tuh daftar voucher ya kan. Daftar user hotspot. Oke. Apa yang akan kita lakukan di video kali ini sesuai dengan judulnya ya kan. Kita akan melakukan backup pada voucher hotspot mikrotik. Ya, ini yang kemarin kan userman, yang ini yang voucher hotspotnya. Oke, kita akan fokus ke voucher yang dibuat oleh Micmon ya, terutama dibuat oleh Micmon. Mungkin aplikasi semacam Micmon caranya mungkin hampir-hampir sama ya kan, hampir-hampir sama. Metode penyimpanannya sama, mungkin metode untuk validity-nya mungkin berbeda. Oke, jadi di video kali ini kita akan mempelajari gimana sih cara membackup data voucher, yaitu ya misalnya kalian sudah cetak puluhan ribu voucher gitu, terus kemudian tiba-tiba kalian ingin upgrade alat misalnya dari 750 GR3 ke CCR 1036 gitu misalnya ya kan, misalnya aja. Oke. Jadi apa saja sih yang perlu kita backup gitu, misalnya apa saja sih yang perlu kita pindahkan gitu ya kan. Kan misalnya dari 750 GR3 ke CCR 1036 kan konfigurasi hardware-nya kan berbeda tuh ya kan. Nah, mungkin aja kita pakai backup dari 750 GR3 ke dalam 1036 mungkin aja, tapi kan lebih baik clean install gitu ya kan, clean setting atau ya settingan baru dan vouchernya aja yang akan kita pindah gitu. Oke, bagaimana caranya dan apa saja yang perlu kita backup? Yuk marilah kita belajar bersama-sama ya kan. Oke. Yang pertama, sebelumnya kalau kalian memang bingung cara mengoperasikan mengoperasikan terminal atau konsol di dalam Winbox Mikrotik, kalian bisa pelajari di video-video sebelumnya yang sudah saya bahas untuk cara penggunaan atau pengoperasian dari terminal di Winbox Mikrotik. Oke, di dalam Micmon itu ketika kita membuat voucher ya kan, ada hal yang kita tambah ya kan. Ada hal yang kita tambah. Yang pertama, kita harus membuat yang namanya apa sih? User profile ya kan. User profile itu terdapat validity, price, segala macamnya itulah ya. Pokoknya yang berurusan dengan voucher ini masa aktifnya kapan, harganya berapa, kayak gitu. Itu user profile. Dan yang kedua adalah generate dari vouchernya, yaitu membuat user di sini yang banyak ini ya kan. Nah, selain itu di luar yang terlihat ya kan, yang pasti kan user profile kan terlihat nih ya kan, ada harian, mingguan kayak gitu misalnya, yang ada paketan atau apa gitu ya kan, dan user itu kan terlihat. Dan yang tidak terlihat itu adalah yang perlu kalian backup ada lagi selain user profile dan user, yaitu yang namanya scheduler. Nah, scheduler ini berisi monitor yang fungsinya untuk mengatur validity dari user profile kalian. Nah, ini juga perlu kita backup. Jadi, kita backup user profile, usernya, dan juga scheduler. Untuk laporan penjualan, Micmon itu menyimpannya di dalam scripts. Nah, di dalam sini. Tapi di sini kebetulan saya nggak pakai laporan penjualan, maka di sini kosong. Mungkin kalian yang pakai laporan penjualan, script ini untuk laporan penjualan nggak perlu di backup. Karena kalau di backup nanti bisa error, karena datanya itu pasti banyak banget. Terutama kalian yang punya penjualan atau penjualan vouchernya sudah ribuan voucher per bulan gitu ya kan. Ya, bakal ruwet juga di sini. Jadi kita akan backup yang penting-penting saja ya. Caranya kita menggunakan new terminal. Lagi-lagi new terminal, oke? Kita buka new terminal di sini.
Nah, karena yang pertama itu yang pertama saya ingin membackup yang namanya scheduler dulu ya kan. Kita akan buka files, kita biar sebagai patokan ya, sebagai patokan. Kita akan simpan semua data backup ke dalam folder flash ini. Atau kalian punya folder lain ya silahkan, ya kan. Ini untuk ini kita akan pelajari perlahan aja. Oke, kita akan simpan scheduler ini ke dalam folder flash. Caranya gimana, Mas? Caranya kita menggunakan fitur export. Ya, export itu untuk mengekspor konfigurasi dari Mikrotik, itu fungsinya export. Tapi untuk penjelasan lebih teknisnya kalian cek saja di wiki Mikrotik. Oke. Yang pertama, scheduler ini berada di menu sistem kemudian scheduler. Maka kita harus mengetik mana ya? Kita full tutorial. Oke. Jadi kita perlu mengetik di terminal, ketik sistem kemudian scheduler. Mas kok ngetiknya cepat? Gitu. Ya, saya tekan tombol tab. Itu sudah dipelajari di video tentang cara menggunakan uTerminal. Kalian cek saja videonya. Oke, jadi di dalam sistem scheduler kita bisa print apakah isinya sama dengan ini. Oke, ternyata isinya sama. Monitor profile harian, di sini juga ada harian juga. Jadi caranya kita akan ekspor yang ada di sini. Mungkin scheduler saya cuma satu ya, sebagai contoh, ya kan cuma satu. Mungkin ringan. Mungkin kalian yang punya scheduler banyak gitu, misalnya schedulernya ada puluhan gitu misalnya, ya sama aja caranya, oke? Jadi kalian ketik export. Export ini untuk mengekspor atau menampilkan konfigurasi lah ya, mengekspor konfigurasi yang ada di menu sistem scheduler ya kan. Maka kita nggak akan ekspor keseluruhan dari konfigurasi Mikrotik. Kita akan ekspor yang penting-penting saja, terutama scheduler untuk mengatur atau mengontrol dari user profile atau profile kalian gitu. Export ini ada menunya file, hidden sensitive, terse, verbal segala macam. Kita nggak akan pakai menu-menu itu, kita hanya memanfaatkan ekspor yang ada aja. Ekspor file, kemudian kalian masukkan lokasinya. Misalnya, contoh, file flash, berarti kita akan masukkan ke dalam folder flash, kemudian nama filenya backup scheduler gitu ya kan. Gini aja. Maka otomatis kalian cek di flash ini, kita akan perhatikan ketika saya enter, akan terdapat file baru di sini. Kita akan enter. Tuh, akan ada file baru yang namanya flash backup scheduler RSC. Ini adalah file backup dari scheduler, ya kan? Nama scheduler backup scheduler ini terserah kalian, sesuaikan namanya dengan keinginan kalian ya kan. Oke. Setelah itu kita kan sudah berhasil tuh ya kan membackup scheduler ini ya kan. Kita sudah berhasil membackup scheduler. Langkah selanjutnya kita akan membackup user profile beserta vouchernya. Caranya Mas? Oke, caranya kita tutup lagi new terminalnya ya. Kita tutup lagi. Scheduler kan sudah selesai nih ya. Kita akan tutup. Oke. Di sini untuk menampilkan user dan user profile ini caranya melalui IP, kemudian hotspot, kemudian users, ya kan? Berarti di new terminal kalian ketik IP, kemudian hotspot, kemudian user. Nah, kalau kita print, maka muncul semua usernya, ya kan? Sedangkan user profile berada di mana, Mas? Apakah berada di menu user juga? Apakah berada di menu hotspot? Gitu ya. Ternyata menu user profile itu tidak ada di menu hotspot. User profile berada di dalam menu user. Berarti di dalam user ada menu profile. Tuh, ya kan? Muncul profilnya. Jadi kalau menu profile berada di dalam menu user, jadi kita nggak perlu ekspor profile. Jadi kita cukup ekspor usernya saja. Oke, kita akan contohkan ekspor user ya kan. Kita akan ekspor lagi-lagi, kemudian file namanya flash. Saya kan disimpan di folder flash tuh ya. Kalau kalian foldernya lain, perhatikan juga nama folder kalian. Oke, flash kita kasih nama backup user gitu kan. Backup voucher aja lah, voucher gitu. Oke, sudah tercipta dua file nih di sini ya kan. Oke, sebelum kita praktek untuk menghapus semuanya ini,
sebelum kita praktek menghapus semuanya. Kan ini ada 273 ya. Mungkin bisa jadi 272 nanti kalau di restore, atau kalau kita memang full berhasil akan mendapatkan 273 user. Oke. Kita akan hapus semuanya ini. Jangan dulu deh. Kita akan cek dulu isinya. Oke. Kita akan cek dulu isinya. Sebentar, saya kecilkan menu files dong. Oke, menu files. Kita akan tarik ke desktop. Oke, di sini untuk backup scheduler kita cek dulu isinya, apakah sudah ada isinya atau jangan-jangan file kosong. Nanti sudah kita hapus malah nggak ada apa-apanya. Oke, di sini sudah ada file atau file scheduler yang isinya bisa kita bilang sama persis dengan yang ada di sini. Scheduler tuh sama persis ya, local date in do ya kan. Mana nih? Local date in do ya kan sama. Oke, jadi kita anggap filenya sudah aman lah ya untuk scheduler. Untuk yang satunya kita akan cek juga vouchernya apakah filenya sama. Oke, kita bisa cek di sini harusnya ada sekitar 270-an 270 sekianan voucher lah ya. Itu. Mas ini kok lebih ya, kan lebih dari 200 gitu ya kan. Ya nggak apa-apa sih. Karena kan memang ada line breaking ini ya, ada line breaking jadi ada enternya. Oke, kita anggap ininya untuk vouchernya aman lah ya. Oke. Untuk data vouchernya aman. Oke. Kita perbesar lagi. Kita akan hapus semua di sini ya. Kita akan hapus semua data vouchernya. Kita akan hapus. Dari 273 kita hapus semua. Oke, 0 ya sekarang alias 1 cuma ini untuk counter. Ini nggak dihitung ya. Kemudian di sistem scheduler kita akan hapus juga untuk monitornya. Jadi sudah nggak ada lagi voucher di Mikrotik saya. Kemudian di files di sini juga akan saya hapus. Karena kan anggap aja kita sudah membackupnya ya. Kan saya hapus, mana tadi filenya? Saya hapus. Oke, filenya saya hapus ya kan. Saya anggap ini adalah Mikrotik baru. Saya anggap ini Mikrotik baru yang mungkin misalnya saya anggapkan dari 750 ke R3 tadi ke 1036 gitu contohnya ya kan. Contohnya. Oke. Kita akan pindahkan lagi file ini ke dalam Mikrotik. Anggap aja kita pindahkan ke file baru tadi. Mikrotik baru tadi. Saya taruh di luar aja deh kayak gini. Nah, jadi paling luar ya. Ini filenya berada di paling luar. Bisa kalian perhatikan di sini filenya berada paling luar. Oke, yang pertama kita akan restore dulu scheduler. Kita buka sistem scheduler. Oke, ini kosong ya. Cara memanggil kembali file backup dari export, lawannya export yaitu import. Ya kan? Secara logika kan kayak gitu. Kita bisa ekspor berarti kita bisa import, oke? Untuk melakukan ekspor import kalian harus berada di user dengan grup full. Lagi-lagi harus pakai admin lah atau pakai yang user dengan pokoknya yang bisa akses semuanya lah. Oke, kita akan coba import untuk scheduler. Yang pertama kita ketik di new terminal ya. Kalian klik masuk new terminal lagi, ketik import file namanya backup scheduler. Kayak gitu. Pastikan file ini bener ya. Namanya bener biar kalian nggak salah-salah. Oke, kita akan coba enter, bisa enggak sih? Kalian perhatikan di sini dan di sini. Saya akan enter apakah bisa masuk ya kan? Kita coba enter. Bismillah. Script file loaded and execute successfully. Berarti artinya apa? Kita sudah berhasil melakukan restore restore apa ini namanya? Ya, restore scheduler lah ya, restore backup scheduler yang fungsinya untuk mengontrol user profile atau voucher. Kita sudah berhasil. Itu cara yang pertama ya kan. Dan yang kedua kita akan the moment of truth ya kan. Apakah kita berhasil mengembalikan 273 voucher tadi ke dalam Mikrotik. Ya kan? Kan sudah kita hapus nih, bersih nih. Oh ya, user profile-nya belum dihapus. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Biar aman ya kan? Biar aman. Kita akan hapus dulu. Jadi kosong, user profile kosong dan usernya juga kosong. Oke. Kita akan coba restore apakah bisa gitu ya kan. Semoga saja bisa, semoga saja nggak ada halangan, rintangan dan lain sebagainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita import file name backup voucher.
Oke, kita akan coba enter apakah bisa. Mungkin kalau error kita akan selesaikan errornya di video ini juga. Ya, kita coba enter. Oke. Script file loaded and execute successfully, ya kan. Waduh, ternyata ininya 268. Ya kan? Kok enggak 273, Mas? Ya kan? Pasti bingung. Kok enggak 273, Mas? Kok 268 aja ini? Wah, pasti korup nih filenya. Enggak. Dan kalian kalau kalian perhatikan tadi, kalau memang kalian bisa mengembalikan. Kalian perhatikan tadi kan saya sempat menggeser ini sampai bawah ya. Di situ ada yang namanya trial user. Nah, untuk user trial di sini kan saya aktifkan user trial ya. Di sini user trial saya aktifkan untuk 1 jam per 18 jam. User trial tidak akan masuk ke dalam backup karena dia bersifat dynamic. Dynamic user tidak akan masuk ke situ. Kayak gini, user T ini loh. Nah, user T ini adalah user trial, jadi dia itu enggak bisa masuk ke file backup. Jadi memang ada beberapa user trial juga. Tapi Mas di sini kok 268 kok jauh banget ya kan dari tadi ya kan. Oke, kok bisa jauh banget. Oke, kita akan cek ya. Kita akan cek di Micmon. Oke, sebentar. Kemarin itu saya membuat sebanyak 250 voucher kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya membuat 250 voucher. Dan voucher tersebut saya taruh di dalam profil harian. Saya taruh ke dalam profil harian. Oke. Mana nih? Oke. Mari kita cek ya. Mari kita cek apakah vouchernya masih 250 sekian. Kalau nggak salah 250 kalau nggak salah. Oke. Voucher saya masih 250. Nah ya kan? 250 masih 250 di sini. Berarti untuk backup-nya berarti saya berhasil ya kan. Kenapa saya bilang berhasil? Karena voucher yang saya buat harian tadi sebanyak 250. Waduh, maaf ya tadi nggak bisa saya tunjukkan yang ini. Sebanyak 250 itu nggak ada yang hilang satupun. Ya kan? Kenapa di sini masih tersisa 268 sedangkan tadi kan 273? Kok kurangnya banyak ya kan kalau kita hitung kalkulator. Lama sekali buka kalkulator. Oke, 273 dikurangi berapa? 268. Kita kehilangan 5 voucher. Anggap aja user trial tadi, anggap aja ya. User trial tadi itu kita anggap user statik lah, voucher. Setelah kita melakukan ekspor dan impor, ternyata kita kehilangan 5 voucher. Dari 273 menjadi 268. Oke. Bayangkan nih ya kan, kalian hanya misalnya kalian punya ribuan voucher ya kan, sudah dicetak, sudah dipotong, sudah dibagi-bagi, kemudian kalian ekspor impor dan kalian hanya kehilangan 5 voucher doang. Ya kan? Ayo, pilih mana? Kalian kehilangan seluruh voucher atau kehilangan 5 voucher aja kayak gitu, ya kan? Jadi kita harus tahu ya kan, kita harus mempelajari kayak gini tuh, harus mempelajari terutama kalian yang memang sudah skala besar, wajib tahu hal-hal kayak gini untuk ternyata kita bisa loh membackup voucher gitu ya, vouchernya aja tanpa perlu konfigurasinya gitu. Kita bisa loh gitu kayak upgrade perangkat tanpa kayak kehilangan voucher-voucher yang sudah kita cetak, sudah kita distribusikan ke kota-kota lain misalnya ya kan. Kita bisa loh kayak gitu ya. Yang saya lakukan ini sebenarnya nggak ada voucher yang hilang. Saya bisa pastikan nggak ada voucher yang hilang. Voucher yang hilang hanya voucher yang trial aja. Tapi
kita anggap voucher trial itu voucher yang benar-benar voucher dan kita kehilangan 5 voucher. Oke. Nggak apa-apa, kehilangan 5 doang ya kan. 5 misalnya vouchernya 5 itu anggap aja nggak kepake lah. Kayak gitu. Jadi ya daripada kita kehilangan banyak voucher atau vouchernya yang sudah dicetak nggak bisa dipakai lagi ya kan, mendingan kita korup atau datanya error hanya 5 saja. Oke. Jadi gimana menurut kalian, apakah penting gak yang belajar kayak gini itu? Apakah kalian butuh sesuatu gini? Mungkin kalian yang nyangkut di sini antara kalian yang memang subscribe channel ini atau kalian yang memang tersesat di video ini karena kalian butuh banget untuk membackup voucher kalian ya kan? Kayak gitu. Jadi penting banget. Oke, kalau kalian suka video ini belum. Kalau apalagi ya? Perlu banget buat kalian itu untuk membackup voucher kalian setiap hari, terutama yang pakai mikrotik yang pakai mikrotik dengan memori internal kecil. Kalian perlu banget untuk membackup voucher kalian setiap hari melalui scheduler dan disimpan di dalam email atau di send ke email, atau kalian kalau memang punya memori penyimpanan yang lebih besar kayak micro SD atau flash disk, kalian colokkan saja ke situ, kalian buat scheduler dan buat secara otomatis gimana caranya biar si mikrotik ini akan menyimpan voucher kalian secara berkala minimal setiap hari lah gitu. Kalau nggak bisa setiap hari ya kalau memang males ya 7 hari sekali atau sebulan sekali gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya apes-apes, kena petir gitu ya kan, tiba-tiba perangkatnya pada kena listrik tegangan tinggi gitu, misalnya ada listrik bocor yang tiba-tiba nyangkut ke adaptor kalian gitu ya kan, ya siapa tahu ya kan apes-apesnya orang ya kan. Setidaknya hal-hal yang membuat kita rugi gitu misalnya ya kan, kayak misalnya kalian kena apes gitu, tapi jangan sampai ya kena gitu ya kan, rotornya tiba-tiba korup, setidaknya kalian itu bisa merecover jaringan kalian secara cepat. Misalnya satu mati nih, mikrotikku mati, ternyata saya masih punya satu perangkat lagi nih nganggur, kalian bisa langsung restore voucher dan restore konfigurasi mikrotik kalian misalnya, dan langsung menjalankan kembali bisnis kalian kayak gitu. Jangan sampai pelanggan kalian itu ketika kalian kena masalah dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam jaringan kalian nggak lekas pulih gitu, jangan sampai. Apalagi orang-orang kan di masa saat ini kan kayak butuh banget sama internet gitu loh. Nah, kita harus memperhatikan memperhatikan kualitas jaringan kita yang kita berikan kepada klien kayak gitu. Itu penting banget. Recovery ketika kita ada disaster gitu ya kan, ada bencana gitu, kita harus cepat-cepat memulihkan jaringan kita. Jangan dibiarkan sampai 2 hari, 3 hari, seminggu ya, pelanggan kalian bisa pergi ke tempat lain gitu atau pakai solusi lain ya, kalian akan kesulitan lagi untuk bangun ya. Setidaknya kalian harus menyiapkan satu perangkat lagi untuk backup kalau terjadi apa-apa ya, kalau ada duitnya. Kalau nggak ada ya setidaknya kalian itu bisa menjaga perangkat kalian agar ya hal-hal kayak gini tuh nggak terjadi, hal-hal yang bisa merugikan kalian gitu nggak terjadi. Oke, tapi apapun bisa terjadi, kita hanya berusaha saja gitu ya kan, berusaha saja menjaganya agar nggak terjadi apa-apa. Kalau pun terjadi, kita bisa dengan cepat merecover jaringan kita. Oke, sebenarnya videonya simpel banget, cuma tinggal ekspor dan impor, tapi memang panjang ya, karena memang untuk urusan backup ini penting banget untuk disampaikan, karena backup itu sesuatu yang harus dilakukan kalau kalian memang menjalankan bisnis kalian ya kan. Terutama kan ini kan salah satu tempat kalian cari uang ya. Jangan sampai tempat kalian itu ya hancur begitu aja kemudian nggak bisa bangkit lagi, kayak itu jangan ya. Kalau bisa saran saya ya di backup secara berkala kayak gitu, harus ada maintain ya kan. Kalau bisa memang perlu di backup. Ya backup itu perlu. Misalnya kalian tiap hari nih keinget, aduh belum di backup ya, backup aja manual nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bisa pakai scheduler, manual aja nggak apa-apa. Kayak tadi caranya ya kan. Sehari ketika baru nyalain komputer, login dulu ke Winbox, cek. Tak ekspor dulu lah data vouchernya, tak simpan di komputer gitu ya kan.
Oke, sudah. Besoknya lagi lupa gitu, lagi perjalanan keluar kota gitu. Oh, kemudian balik lagi ke rumah. Oh ya, tak backup lagi deh gitu. Memang bakal 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 capek ya kan, tapi kalau kalian punya backup, misalnya terjadi apa-apa, wah kalian bisa dengan cepat memulihkan kembali jaringan kalian kayak gitu kan, mantep gitu kan. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan Tutorial. Pasti dari kalian ini belum ada yang subscribe nih ya kan. Nonton doang nggak subscribe ya kan, ya ya nggak apa-apa sih. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, dadah.